Just where is she? Yes, now! Now, man! Now! What happened here? Emily? Is that you, Joe? Yes, Emily, I'm here. Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar? Sehat teman-teman? Pada kangen gak nih sama Mr. M? Seperti biasa, mari kita awali cerita film kali ini dengan sebuah kata-kata. 3 hal yang paling dibenci oleh orang. Yang pertama, otak kosong. Yang kedua, omong kosong. Dan yang ketiga, dompet kosong. Cuaks. Bagi kalian yang masih kosong dompetnya, tetap semangat ya. Jangan rebahan doang, kerja, tipes. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Mr. M bakal membahas sebuah film yang menceritakan bagaimana seorang call center 911 bekerja dalam menangani sebuah kejahatan. Asli sih, film ini cukup ngeri guys. Jika kalian ngeblink dikit aja bisa bahaya tuh. Film ini berjudul Guilty. Penasaran bagaimana seseorang ini menyelesaikan sebuah kasus kejahatan sebagai operator 911? Kalau penasaran, seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset, langsung jauh ke alur ceritanya. Let's go! Film dibuka pada call center 911 LAPD pada malam yang sangat kacau karena keadaan darurat yang diakibatkan oleh kebakaran hutan serta kejahatan yang terjadi secara bersamaan. Di sini diperlihatkan seorang opsir call center yang bernama Joy. Dalam tugasnya hari itu, Joy banyak mendapatkan berbagai macam telepon darurat dari warga yang kebanyakan dari panggilan tersebut tidak ada yang penting. Seperti seseorang yang sedang menggunakan sabu dan sepertinya ia akan overdosis terus nelpon 911 untuk dipanggilkan ambulan. All right, well, I need to know where you are. Look, no. I show you're... What? Did you take drugs, Drew? Speed. Shoot it up or snort it? Give me your address. I'll send both an ambulance and the police. No. Terus Joy berkata, ia akan mengirimkan ambulan serta polisi karena ia sedang dalam kondisi tidak sober atau lagi nyabu. Mereka harus berhadapan juga dengan polisi. Mendengar hal tersebut, komunikasi pun ditutup oleh sang pemanggil. Kemudian ada telepon yang masuk ke nomor pribadi Joy, bukan ke 911. Ia adalah seseorang jurnalis Los Angeles, Catherine Hermer. Yang dalam teleponnya kita jadi mengetahui bahwa Joy juga besok hari akan menjalani sidang. Sidang seperti apa di sini belum dijelaskan ya. Yang mengakibatkan Joy yang awalnya seorang polisi dan berakhir dipekerjakan di call center 911. Tak lama kemudian Joy pun mendapatkan panggilan dari seseorang wanita yang pada awalnya teleponnya di sana terdengar sunyi, tidak ada suara. Tetapi pada komputer di depan Joy tertulis identitas dari sang penelpon tersebut. Penelpon tersebut bernama Emily. Dan Joy menyapa perempuan tersebut terus-menerus. Sampai sang penelpon akhirnya merespon dengan kata yang tak nyambung seperti ia sedang berpura-pura menelpon dengan anaknya. Mendengar hal tersebut, awalnya Joy kebingungan akan Emily yang merespon seperti dirinya adalah anaknya. Sempat mengira juga bahwa Emily dalam kondisi keadaan mabuk. Namun karena menurutnya seperti telepon iseng saja, ia sempat akan menutup teleponnya. Tetapi saat akan menutup, ia mendengar suara lirih dari seorang laki-laki. Don't be afraid. Are you drinking? No, I haven't. Why did you call us? I just want to talk to you. Okay, I'm hanging up. Who's that? Is there someone with you? Emily? Yang sampai akhirnya ia pun sadar bahwa Emily kemungkinan saja masih dalam kondisi bahaya yang mengakibatkan ia menelpon 911 dan berpura-pura sedang menelpon anaknya. You would know you called us? No. Who do they think you called? Your child? Yes. Joy akhirnya memiliki ide dan memberikan pertanyaan tersebut kepada Emily dan Emily harus menjawab ya atau tidak. Lalu ketika Joy bertanya apakah Emily sedang diculik dan Emily menjawab iya. Akhirnya, Joy mengerti keadaan Emily dan mulai membuat surat yang akan dikirimkan oleh pihak polisi patrol lainnya agar mengirim pasukan untuk mencari keberadaan Emily. Yang diketahui sedang berada di tol jika sedang ada wanita yang diculik bergerak dari timur menuju tengah kota. Have you been abducted? Yes. Just try and keep calm. We need to figure out where you are. Okay, good. Are you on the freeway? Yes. Fucking pick up. LAPD Communications. I have a woman who's been abducted. Kemudian Joy kembali menghubungi Emily yang di sana Joy pun mendapatkan info tambahan bahwa Emily sedang berada dalam van warna putih. Mendengar hal tersebut sang penculik langsung curiga lalu Emily menutup teleponnya. Man,
Well, no, just yes or no. Just yes or no answers, Emily. I think. Emily, don't hang up, okay? Put the phone. We can track you. And if you can't, just call me back. My name is Joe. I'll be waiting. My name is... Fuck. Dan di saat yang sama, polisi yang tadi dikerahkan menemukan sebuah van yang namun van putih tersebut tidaklah membawa seseorang wanita di mobilnya. Dan itu bukanlah mobil yang mereka cari. Dikarenakan kabut dari asap kebakaran saat itu sangat amat pekat. Yang membuat penglihatan polisi di sana tak yakin bahwa mobil yang mereka lihat berwarna putih atau tidak. Okay, pull up. Is it white? All right, highway patrol, let me see your hands. Let me see your hands. Stop. Let me see your hands. Let me see them. What are you carrying? Wrong van, LAPD, no woman. What? Is it white? White or silver, it's hard to see out here. The sky's on fire. Karena susah, Joy tidak memiliki plat nomor dari pelaku. Akhirnya Joy pun tak kehabisan akal. Ia menelpon nomor telepon rumah Emily. Dan ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah Abby, anaknya Emily. Yang usianya sekitar 6 tahun 9 bulan. Dan ia di rumah bersama adiknya Oliver. Abby berkata bahwa ibunya dan ayahnya pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua. Mommy? This is Officer Joe Baylor, LAPD. Is your mommy or daddy home? What's your name? Abby? How old are you? They're not here. Who is not here? Mommy and Daddy. Where'd they go? Then I scared Oliver. Is Oliver your little brother's name? Yes, I want Mommy. Dari percakapan yang terjadi, dapat disimpulkan ada pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Dan Joy pun menduga bahwa suaminya Emily sendirilah yang menculik dirinya. Dan di sana Joy mendapat nomor telepon Henry selaku suami dari Emily. Dan ketika Joy telah mendapatkan nomor Henry, lalu Joy mencari identitas Henry dari nomor yang telah didapatkannya. Yang diketahui bahwa ia menemukan riwayat kriminal Henry yang pernah dipenjara. Dan ia juga menemukan plat nomor mobil Henry. Lalu mengetahui bahwa Abby dan Oliver yang sendirian di rumah, Joy pun menelpon pihak patrol kembali untuk menemani mereka di rumah. I'm gonna send some officers over there to look after you and Oliver, okay? LAPD Communications, this is Sergeant Miller. Hey, Sarge, it's Joe. Over to his house, and I need you to send a unit over to her house. Tak lama kemudian, polisi yang telah datang ke rumah Emily, mereka memang menemukan Abby dan Oliver. Tapi ada sesuatu yang membuat polisi tersebut segera memanggil ambulan. Yang itu membuat Joy bingung dengan apa yang terjadi. I think probably you can find the... Did you hurt yourself, Abby? She has blood on her hands and shirt. Abby, do you know where your little brother is? There's blood stains on the floor. LAPD, we need medical immediately. What's going on? If he's breathing, all right? All right, I'm on it. Tim, what the fuck is going on? What's going on? I don't think he's breathing. Abby, stay outside, all right? Abby, stay with him. I'm on it. Abby, just come with... Dan panggilan itu ditutup. Akhirnya Joy pun mencurigai bahwa Henry lah yang melakukan sesuatu hal kepada Oliver menggunakan pisau. Ia menyatakan hal tersebut bukan semata-mata Joy mengasal, namun terlihat jelas bahwa Henry pernah melakukan tindakan kriminal yang membuatnya masuk ke dalam penjara. Namun saat Joy menghubungi Emily awal-awal, Joy menenangkan Emily agar tidak panik karena hal yang dilakukan sang suami pada Oliver. Namun lambat laun saat Joy mendengar cerita Emily, Joy pun akhirnya sadar. What was that? The snakes. Snakes? What snakes? So much pain. In his stomach, he kept crying because he had snakes in his... And I just took them out. I just took them out. Was it you? He's not crying anymore. He's so much better. Please tell me he's fine. Bahwa ternyata Emily lah yang membunuh anaknya sendiri dengan pisau yang dibawa Henry. Karena ternyata Emily adalah mantan pasien rumah sakit jiwa yang pada akhirnya keluar karena Henry tidak memiliki uang untuk membayar. Emily mengira bahwa tindakannya membuka perut Oliver dapat membuatnya berhenti menangis. Namun yang seperti kita tahu, membuka perut malah dapat membuatnya membunuh Oliver jika kita orang yang tidak mengalami gangguan mental. Mendengar fakta tersebut, Joy pun lemas dan merasa gagal melindungi warganya di Los Angeles. Setelah Emily kabur dari Henry sesuai arahan Joy merasa bersalah. Ia menelpon Emily untuk kembali ke Henry. Namun malahan Emily yang sekarang di pinggir jalan gantung dan ia mencoba bunuh diri. I have
blood on my hands. I have blood on my hands. Emily, okay. On the overpass, I can send someone to help you. This isn't my blood. Emily. Hey, call CHP dispatch now. On the 210 overpass. Dispatch now. Please, Emily. I see the lights. Okay, Emily. I'll be with Oliver, Joe. Yang untungnya saat ia akan jatuh, ia dapat diselamatkan oleh petugas polisi patrol. Selanjutnya dan anaknya Emily pun diberi kabar dari ketua bahwa ia berhasil diselamatkan dan menjalani oknam di suatu rumah sakit. Akhirnya Joy pun mulai tenang dan masuk ke kamar mandi meminta temannya yang menjadi saksi untuk persidangan besok untuk berkata apa adanya. Yang dimana Joy sendiri setelah menyelamatkan nyawa Oliver, ia pun sadar bahwa ia bersalah. Oh ya, awal-awal belum saya jelaskan ya bahwa di sini alasan Joy sendiri dipindah tugaskan ke call center. Karena beberapa bulan yang lalu Joy tidak sengaja menembak mati seseorang anak remaja berusia 19 tahun bernama Joseph. Karena itu menjadi jelas bahwa Joy masih dalam kondisi persidangan karena dituduh menembak seseorang anak berusia 19 tahun. Film pun diakhiri atas pengakuan Joy yang bersalah di pengadilan. Dan akhirnya film pun berakhir.